Gue jamin 100% gue ngalamin sendiri. Kalau masalah subscriber itu naik dengan sendirinya sesuai dengan konten kita. Serius. Gue ngerasain sendiri tuh. Harusnya aku makan dulu ya kayaknya, biar kontennya itu langsung jadi burung madang lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, kembali lagi ke channel Cokir CS, Cokro Irawan Crew System, satu-satunya channel yang bakal temenin hari-hari kalian dengan udah gitu aja. Intronya baru terus soalnya. Gak bisa bikin intro yang bagus. Maaf Keun, ya kan lur. Oke, sebelum kita masuk ke materi konten kali ini, gue mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah like, subscribe, share, komen-komen, and aktifin lonceng di channel gue gitu ya. Sampai saat ini subscriber gue udah 1702. Yeay. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau join, jadi pertemanan kita lewat sosial media, lewat dunia maya itu bisa terjalin dengan baik gitu bro, sis ya. Ya, intinya sih di konten kali ini sebenarnya dari kemarin gue mau bikin konten reaction, cuman agak males ngeditnya gitu ya, jadi agak waktunya agak bentrok gitu sama ini aktivitas di rumah. Nah, di konten kali ini gue mau sedikit cerita aja sih tentang perjalanan nge-YouTube gue selama 6 bulan, dan dimana gue mau cerita ada satu video gue yang satu video ini bisa menghasilkan 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber langsung. Serius, gue ngalamin sendiri. Cuman endingnya ditolak AdSense gitu. Tapi nggak apa-apa, gue masih semangat sampai saat ini ya. Ini buat pembelajaran teman-teman aja sekalian nanti, atau ya sekedar sharing aja, berbagi informasi dari kisah-kisah orang yang tidak terdolimi sih. Dari orang-orang yang sedang berjuang gitulah ya. Ya singkat cerita aja dah, gue ceritain dari awal. Gue mulai nge-YouTube itu sebenarnya udah dari 2015, cuman gue nggak serius. Yang gue seriusin mulai bulan Mei 2020 ini ya. Sebelum-sebelumnya nggak ada kepikiran untuk bikin konten, jadi konten kreator gitu, nggak ada. Nah, terus tanggal 6 Mei 2020 itu gue bikin akun channel baru dari email baru juga. Namanya dulu channelnya Cocot Sosmed gitu cuy. Singkatan dari komentar sosial media. Ya, alay banget sih. Walaupun sampai sekarang juga masih alay. Ya, nggak apa-apa. Iya. Ya dulu niatnya sih mau komentarin gitu video yang lagi viral gitu kan. Gue mikir agak gampang naiknya kan. Nah, karena namanya agak alay, endingnya gue ganti namanya jadi Cokir CS ya. Cokir itu dari Cokro kakek gue, Irawan gue sendiri. CS-nya dulu singkatan dari Cocot Sosmed tadi itu. Cuman gue utak-atik kok itu masih alay. Endingnya gue cari-cari singkatan dari CS ya, gue bikin crew system gitu. Niatan emang ya sekalian aja kita berteman, banyakin crew gitu bro ya. Gue upload pertama itu, gue kan buat akun tanggal 6 Mei, gue uploadnya kalau nggak salah sih tanggal 8 atau 9 itu gue baru upload. Nah itu pas trendingnya Babang Ferdian Paleka memberikan plastik berisi sampis kepada teman-teman yang seharusnya tidak mendapatkan itu gitu. Nah ya, gue pikir sih dengan itu gue bisa naik gitu. Nah, ini mulai dari jam tayang, subscribernya gitu. Ternyata enggak, karena agak enggak nyambung komenan gue. Makanya videonya cuma ditonton 150 orang dan endingnya gue privasiin karena agak tidak masuk apa ya, dari video sama komentarnya agak miss gitu. Nah cuman gue sayang aja sama jam tayangnya, makanya masih gue pertahanin. Berjalannya waktu gue uploadnya itu masih agak ngasal, jadi ada konten reaction, kompilasi, story WA lucu kayak gitu gue uploadin cuy. Nah, ini yang menjadikan saran gue untuk kalian YouTuber pemula di 2020 ini. Yang pertama adalah kalian harus konsisten atau lurus dengan tema yang akan kalian pilih di YouTube ini gitu ya. Yang pertama mungkin contoh kalau konten gue itu reaction, ya udah harusnya gue fokusnya ke reaction aja. Nanti kalau udah mungkin besar gitu bisa ke materi konten lainnya gitu. Kalau itu pun berita viral ya berita viral aja, konten memasak aja, konten musik aja, konten game aja, konten olahraga aja gitu.
Jadi orang tuh bisa fokus ke channel kita itu mau mencari apa sih, apakah mau mencari informasi atau hiburan, gitulah pokoknya ya. Jadi yang pertama harus kalian ingat adalah tema, konsisten pada tema ya. Yang kedua, itu gue pas upload itu awal tidak pernah memperhatikan yang namanya klaim hak cipta, copyright, ya strike dan lain-lain, tag, hashtag gitu ya. Maklum masih awal. Tapi untuk kalian-kalian yang awal tapi mau belajar, itu gue acungin jempol gitu bro. Kenapa? Karena gue nyeselnya sih agak di belakang sebenarnya ya. Karena kenapa nggak dari awal gue mempelajari dulu peraturan YouTube. Nah itu masukan gue yang kedua, saran dan masukan gue yang kedua, pelajarilah dari peraturan YouTube secara detail. Sebisa mungkin kalian harus ada seenggaknya belajar secara umumnya gitu bro. Jadi pas ngebuat video itu tidak menyesal di belakang karena tidak bisa dimonet gitu. Itu di belakang sebenarnya udah banyak youtuber pro yang bakal youtuber pro yang udah menjelaskan itu gitu ya. Gue cuman nambahin dikit aja tentang pengalaman dari gue gitu, karena yang gue rasain video yang udah susah-susah gue edit, ternyata untuk next time kalau udah monetisasi itu nggak bisa. Nah lanjut cerita, untuk saran yang ketiga, gimana caranya bikin video kita itu di dalam kolom pencarian kok bisa ditonton banyak orang, terus subscribernya apakah bisa naik dengan sendirinya. Gue jamin 100% gue ngalamin sendiri kalau masalah subscriber itu naik dengan sendirinya sesuai dengan konten kita. Serius, gue ngerasain sendiri tuh. Jadi kalaupun konten gue reaction di awal ya emang cuma pelan-pelan gitu. Terus ada juga gue sempat sub for sub. Gue jujur aja, gue sempat ngalamin yang namanya sub for sub karena gue mikir susah untuk mendapatkan 1000 orang dengan video gue. Gue tuh siapa gitu, gue masih newbie, orang baru gitu kan. Nah gue sempat ngalamin itu, dan banyak hal yang gue alami dari sub for sub ini, yang intinya sih gue singkat aja, next time gue ceritain perjalanan gue di lingkup itu gitu ya. Singkat cerita sih ada manfaatnya sebenarnya, cuman masih banyak kekurangannya gitu. Manfaatnya adalah ya mungkin kalau orangnya enak, kita diajak untuk sub for sub itu komunikatif, enak gitu, banyak tambahan temen gitu, dan permanen ataupun itu dia bakal sub kita terus gitu kan. Cuman banyak banget kurangnya, itu mulai dari resiko untuk di-unsub karena nggak sesuai dengan passion atau kesukaan kita gitu. Gue ngalamin sendiri, gue nge-sub punya orang, cuman gue nggak suka kontennya itu gitu. Nah kalau dapat orang yang nggak enak, kita bakal di-unsub ya itu. Terus tapi untuk di channel gue sih selama ini sama yang gue sub, gue gak pernah unsub, itu aja, cukup sekian itu aja. Jadi setelah video gue itu bikin subscriber gue naik, ya udah gitu, gue udah nggak sub lagi gitu kan tinggal kejar jam tayang, itu tujuannya kan itu sebenarnya. Terus kekurangannya juga ada di jam tayangnya, itu kita agak susah kalau dari sub cuma dapat 3 menit padahal kita butuh 240.000 menit. Iya. Ya itu. Nah caranya gini bro, itu dari pengalaman gue. Videonya itu gue upload sekitar tanggal 14 Oktober 2020. Itu pas lagi trainingnya sih tolak Omnibus Law yang demo-demo itu ya. Nah di situ videonya mulai naik. Itu videonya yang ini ya. Oke, videonya itu mulai naik tanggal 17 kayaknya kalau nggak salah, 17, 18, 19, 20 Oktober. Itu hampir udah langsung ditonton sekitar 80.000 sampai 100.000 menit. Jadi satu video itu sehari bisa rata-rata ya itulah pokoknya 80 ribuan menit itu gue dapetin selama 4 hari itu ya. Nah itu langsung tembus jam tayang, subscriber dengan sendirinya naik gitu. Nah gue nggak tahu algoritma YouTube tuh seperti apa, cuman yang gue yakinin pas di awal itu gue sesuaiin aja antara isi video, judul, thumbnail, hashtag, tag, deskripsi, udah itu doang gitu. Gue nggak mikir efek ke belakangnya gitu. Nah gue kaget, gue senang, tapi gue khawatir juga gitu. Gue kagetnya ya itu subscriber tiba-tiba naik juga, jam tayang langsung naik. Senangnya gue bakal bisa langsung AdSense ya kan kalau udah tembus. Khawatirnya kan gue udah agak mempelajari nih kebijakan untuk AdSense. Ini video ngebikin gue gagal AdSense, itu yang gue khawatir. Tanggal 23 Oktober gue ajuin AdSense.
tanggal 25 dibalas lah gitu dari YouTube setelah gue kirim pesan juga ke YouTube-nya. Dibalas dalam waktu 2 hari dan ditolak. Nah ini penolakannya cuy. Ya di situ kasih keterangan ya menurut persepsi otak gue gitu, kalau nggak salah baca juga itu intinya ada video gue di mana video itu nggak ada komentar orisinil atau cuman modifikasi doang tanpa ada reaction dari gue gitu. Nah gue di situ sebenarnya udah kebayang sebelumnya ini video bakal gue hapus nih gitu, padahal itu udah hampir 195.000 kali ditonton dan udah hampir mendapatkan 800 ribuan menit gue sebagai YouTuber pemula itu. Serempet lagi. Serasa mendapatkan durian yang kenyal gitu, bro. Iya. Iya. Dan kok bisa gitu ya? Penjelasan dari gue, menurut gue sih itu tadi. Carilah konten di mana yang ada hubungannya dengan yang lagi viral. Kemarin gue sempat buat yang MotoGP pas Rossi jatuh, itu kayaknya juga jadi masalah nih, karena nggak ada reaction gue, cuman gue videoin dari TV doang, itu langsung ada 11.000. Kedua, pas lagi Putejo trending, itu gue 2 kali upload video, yang pertama reaction, yang kedua itu cuplikan lucunya aja, itu sampai 18.000 kali ditonton. Gue seneng banget waktu itu, cuman masih dapat 40% dari jam tayangnya dulu. Terus gue upload selama sebulan itu nggak ada perkembangan bagus lah, naiknya pas itu tadi tolak Omnibus Law tadi. Jadi di sini tetaplah cari referensi, apalagi yang lagi trending itu bakal ngangkat video kita banget atau konten kita banget gitu. Nah itu nggak harus juga yang dari berita ya, bisa kalian ikutin ke channel-channel orang yang lagi trending ya, sesuai dengan passion atau konten kalian. Contoh nih, kalau ada orang yang reaction ya gue ikutinnya ya konten-konten reaction juga gitu, nyambung jadinya nanti ya. Terus konten-konten lucu, gue suka stand up comedy kayak gitu ya, gue ikutin yang stand up comedy kayak gitu, jadi agak nyambung gitu. Oke, yang selanjutnya pesan keempat ya, jangan sampai video orang cuman kalian tempel upload, itu jangan, karena efeknya bakal di belakang. Kalian mau itu di view mau 1 juta 2 juta, kalaupun belum AdSense ya bakal harus dihapus gitu sih, itu menurut gue gitu. Jadi bakal nyesel di belakangnya. Dan karena itu pun gue sebar juga gitu, gue share ke ini akun sosial media yang lainnya gitu, kayak Facebook, IG, Instagram, WhatsApp, Story ya kan. Udah pokoknya ini urat malunya udah hilang sebenarnya. Kalau dibilang malu cuman dia mau gimana lagi, udah terlanjur menyelam gitu sambil minum susu gitu. Jadi ya iya. Ya buat teman-teman sekalian YouTuber pemula tahun 2020 yang lagi awal-awal ini, gue saranin sih tetap semangat. Atau yang lagi sama halnya kayak gue yang penolakan AdSense, ya udahlah kita perbaikin bareng-bareng, kali aja nanti bisa ke depan itu adalah pelajaran berharga buat kita gitu. Ada yang mulus-mulus aja buatnya langsung AdSense, ada yang harus sekali penolakan, 2 kali 3 kali penolakan, ada yang harus sampai frustasi kayak gitu, ada gitu. Gue sempat lihat di YouTube itu motivasi dari mereka yang ditolak hampir 3 kali, itu keren banget, perjuangan banget gitu ya, karena kita harus nunggu sebulan, itu lama rasanya kalau nunggu sebulan itu. Jadi ntar tanggal 25 gue mau ngajuin AdSense lagi, dan mungkin video-video yang nggak ada hubungannya atau nggak ada reaction gue bakal gue hapusin gitu ya. Jam tayangnya melorot turun ya nggak masalah gitu, jadi resiko gue sendiri gitu cuy. Itu untuk sementara ini, terima kasih udah mau pantengin terus sampai detik ini. Agak lemes ya karena belum sarapan lur. Terima kasih yang udah mau pantengin sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe, kalian juga bisa klik tombol like, lonceng, dan kalian bisa juga komentar dan share juga video-video yang bermanfaat aja, kalian share ya. Oke gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang udah